spesifik Mbak Usfi, kita membahas real kasus kekerasan seksual yang ditemukan di kampus. Mbak Usfi sebagai aktivis dosen di kampus, seberapa banyak menemukan kasus ini di dunia akademik? Ya, kalau kita berbicara soal data, memang kayak nihil gitu ya. Karena apa? Karena kasus kekerasan seksual yang pertama itu masih dianggap tabu oleh sebagian besar orang. Yes. Gitu. Sehingga tidak untuk dibicarakan di ruang publik. Nah, betul itu. Yang kedua, kasus kekerasan seksual itu sangat sensitif sekali dan dianggap sebagai aib begitu, sehingga ketika diceritakan oleh orang lain, ini akan tersebar gitu. Aibnya dirinya itu akan tersebar, sehingga banyak perempuan-perempuan atau korban-korban itu memang enggan untuk melapor. Gitu. Karena sekali melapor, ini malah dirinya yang akan terblow up di publik kan begitu. Nah, kemudian sehingga ketika sudah tidak banyak orang yang mau speak up, akhirnya data kekerasan seksual itu menjadi nihil. Bukan tidak ada, tapi karena itu tadi persoalan-persoalan nggak ada yang lapor, nggak ada yang berani untuk speak up dan lain sebagainya. Selain itu juga ruang aman bagi pelapor itu juga belum ada, sehingga mau melaporkan saja tuh di spesifik di kampus pun juga belum ada ya? Ya, betul. Melihat dari peraturan pemerintah itu saja masih sangat ini ya, sangat apa namanya? Implementasinya juga nggak mudah. Ya, SK Dirjen baru 2019, sekarang 2022, baru 3 tahun begitu. Nah, membentuk kampus yang kemudian responsif terhadap korban-korban kekerasan seksual itu tidak mudah dalam waktu 3 tahun gitu. Untuk sosialisasi ke kampus-kampus saja itu juga perlu waktu yang cukup gitu. Apalagi Permendikbud yang baru 2021 kemarin, baru berumur 1 tahun, masih banyak penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terkait tentang ini gitu kan. Makanya tidak mudah untuk menciptakan ruang aman di dalam kampus sendiri. Penyebabnya apa itu kira-kira? Banyak hal. Salah satunya adalah budaya Indonesia yang sudah sekian ribu tahun dibentuk, sehingga kemudian ini kan tidak mudah untuk merubahnya. Ketika perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, selama ini kan yang disalahkan adalah perempuan yang tidak bisa menjaga diri dan lain sebagainya begitu. Nah, konteks yang demikian akhirnya membuat perempuan termarginalisasikan, terpinggirkan gitu, sehingga ketika dia akan mau speak up itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena budaya yang selama ini mereka terima nggak seperti itu gitu. Jadinya kan lama untuk merubahnya. Jadi kendala itu atau tantangan itu lebih kepada perempuan yang tidak berani speak up dan juga mungkin laki-laki yang memiliki relasi kuasa yang cukup mendominasi. Iya, betul. Kita bisa lihat saja ya, bukan dalam hal politik nih tentunya, tapi kita bisa melihat saja realita yang ada di banyak instansi ataupun kampus-kampus begitu. Nah, posisi-posisi penting itu kan diduduki oleh laki-laki gitu, dengan segala macam perspektif yang dimiliki oleh laki-laki gitu. Nah, oleh karena itu menjadi PR tersendiri ketika menyadarkan kepada semua orang, bahkan perempuan sekalipun, bahwa ini loh, kita tuh dirangkul dengan tanpa persetujuan kita itu sebetulnya nggak nyaman. Nah, memahamkan itu kepada orang lain, apalagi kepada lawan jenis, itu tidak mudah. Karena selama ini yang dipahami bahwa saya kira ketika kamu saya rangkul, ketika kamu saya colek, kamu malah justru senang, nyaman gitu. Ketika saya bilang sweet, cantik, sini dong gitu, atau cantik mau kemana senang, gitu, dikiranya senang begitu. Karena kita nggak pernah protes gitu ya, ketika dan biasanya juga yang senyum gitu. Iya gitu. Memang tidak semua orang merasa tidak nyaman, memang tidak semua orang. Ada juga yang mungkin saja menikmatinya begitu. Iya. Akan tetapi kan bukan berarti semuanya itu
lantas dipukul rata ininya penilaiannya gitu. Tidak semua perempuan itu ketika ada laki-laki yang menjahilinya demikian itu kemudian dia menikmatinya gitu. Nah, pemahaman ini yang pengalaman perempuan atas catcalling ini kemudian diceritakan kepada laki-laki. Nah, itu tidak semua orang mau memahaminya gitu. Loh, masa hanya digituin aja kok kamu marah sih gitu. Saya kan hanya mau bercanda gitu. Menurut laki-laki hal seperti itu tuh bercanda. Biasa dan iya, betul. Padahal menurut perempuan itu sudah sangat melukai hatinya, sudah sangat membuatnya hancur gitu, sudah sangat dia seakan-akan terlecehkan begitu. Jadi setiap orang memang berbeda-beda. Ya. Kemudian terkait dengan advokasi pendampingan korban, Mbak Usfi, yang sempat ditangani oleh Mbak Usfi sendiri di salah satu kampus ya. Apa sebenarnya kendala dari pendampingan maupun yang Mbak Usfi temukan dari kesaksian-kesaksian korban atau pengakuan korban? Untuk pendampingan kasus-kasus kekerasan seksual ini memang berbeda ya dengan isu yang lain, gitu. Kayak misalkan isu moderasi agama, yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah. Padahal itu belakangan daripada kekerasan seksual gitu. Tapi animo sivitas akademika terhadap moderasi beragama itu kayak langsung cepet banget gitu loh. Di kampus itu cepet banget. Dan orang-orang yang diminta untuk bergabung di dalamnya itu mudah sekali gitu kalau moderasi beragama dibandingkan dengan kekerasan seksual gitu. Sehingga orang-orang yang benar-benar concern di kekerasan seksual itu tidak banyak. Itu juga bagian dari tantangan tersendiri. Itu tidak banyak orang yang mau terjun ke situ karena memang selain tidak mudah juga sebetulnya itu isu yang sangat sensitif, jadi bisa jadi berbahaya juga buat dirinya sendiri gitu. Misalkan gini, dalam mendampingi kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah salah satu pejabat misalkan, atau laki-laki yang memiliki pengaruh misalkan. Sedangkan kita mendampingi korban itu gitu. Nah, ini bukan tidak mungkin seorang pendamping itu mendapatkan ancaman dari berbagai macam pihak, termasuk pelaku, berbagai macam pihak yang merasa dirinya terancam, gitu, termasuk pelaku, gitu. Jadi ini juga salah satu hambatan, gitu. Banyak orang yang kemudian dalam tanda kutip ya mundur karena nggak kuat ya? Iya, salah satunya karena nggak kuat gitu. Itu sudah banyak kesaksian dari pendamping yang menceritakan hal yang sama juga, gitu. Dan itu berupa ancaman seperti apa yang mungkin didapatkan? Kalau saya sendiri tidak pernah, alhamdulillahnya nggak pernah. Hanya saja kayak intimidasi atau intervensi gitu tetap ada. Atau secara terselubung barangkali gitu itu tetap ada gitu. Kemudian kalau secara yang ini enggak sih, yang ekstrim gitu enggak. Tapi saya pernah dengar kesaksian dari teman-teman yang lain itu yang di luar kampus memang betul-betul dia pendamping yang di luar kayak LSM gitu. Itu pernah kayak dia pernah sampai kecelakaan gitu. Meskipun nggak tahu ya ini kecelakaannya memang benar-benar kecelakaan murni atau gitu kan. Tapi memang pekerjaan dia sangat beresiko di situ. Oke, jadi seperti itu ya dunia kampus dengan segenap tantangan soal kasus kekerasan seksual. Sebetulnya kita tidak perlu menutupi bahwa enggak di kampus saya aman sangat ini dan lain sebagainya, enggak ya. Karena sebetulnya kampus manapun, se-Islam apapun, kemudian sereligius apapun, meskipun kampusnya bukan Islam tapi kampus yang religius misalkan, itu tetap memiliki potensi kekerasan seksual di dalamnya. Gitu. Dimanapun tempatnya menurut saya, nggak peduli itu ada embel-embel agama atau enggak, dimanapun tempatnya itu sangat berpotensi. Iya betul. Jadi ya kita sebetulnya tidak kemudian tidak perlu kemudian
bahasanya apa ya, mengklaim kalau kita itu terbebas dari itu, mengklaim ya, bahwa kita ini sudah baik, terbebas. Betul. Nggak usah takut bahwa misalkan di kampus kita ternyata ada gitu. Akan lebih bagus kita omongkan ketika kita juga mampu untuk menyelesaikannya kasus tersebut gitu. Ya. Melalui apa gitu? Salah satunya ya advokasi kebijakan di kampus melalui SK rektor misalkan. Kalau di kampus saya sudah ada itu.